Halo, selamat datang kembali. Film ini berjudul Sarileru Nekavaru. Film kali ini adalah film action komedi. Para pemerannya ada Mahesh Babu sebagai Ajay Krishna, Rashmika sebagai Samskruti, Vijaya Shanti sebagai Profesor Bharati. Dan Vijaya Shanti ini akhirnya kembali berperan dalam sebuah film setelah nggak main film selama 13 tahun. Oh ya, saya juga mau ngucapin buat yang lagi nonton channel ini, sehat selalu ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Profesor Bharati, dia menampar salah satu siswanya yang menggoda seorang cewek. Dan ternyata dia dalam keadaan mabuk. Profesor lalu dipanggil oleh rektor. Dan ternyata profesor malah diminta bertanggung jawab, juga minta maaf atas tamparan yang dilakukan. Profesor ini sangat jujur, idealis. Jelaslah dia nggak mau melakukan itu karena siswanya yang bersalah. Profesor ini bahkan menampar siswa tersebut lagi di depan ayahnya dan juga rektor. Karena menurut dia, jika ada anak yang berbuat kesalahan, ada baiknya diberi teguran. Dan Profesor Bharati memilih mundur dari pekerjaannya. Di adegan ini kita dilihatin gimana profesor yang sibuk banget menyiapkan pernikahan anak perempuannya. Ini saat kedua keluarga berkumpul. Salah satu saudara dari keluarga pihak laki-laki agak nyinyir. Komentar tentang rumahnya, lalu komentar tentang anak profesor yang pertama karena sudah meninggal sebagai tentara. Dan masih bertanya tentang anak laki-laki yang satunya lagi yang juga menjadi tentara. Profesor Bharati yang jengkel lalu menjawab kalau dia justru mengirim anaknya ke perbatasan untuk menjaga rumahnya dan juga menjaga negara. Diem deh bapak yang banyak omong ini. Adegan lalu beralih ke seorang Ajay Krishna. Dia adalah seorang mayor di Angkatan Darat India. Ajay Krishna ini sangat berdedikasi tinggi, tegas, keren, jago bertarung, dan juga lucu. Beberapa adegan obrolan antara Ajay Krishna dan juga Pak Prasad benar-benar nunjukin kedekatan mereka dan kelucuan Ajay Krishna. Di sini mereka mencoba menjinakkan bom. Salah satu anak buah Ajay melihat seseorang yang membawa remote bom tersebut. Ia lalu mengejarnya. Pembawa remote control itu berusaha menjebak orang lain. Para tentara agak kebingungan memilih yang mana yang mesti ditembak. Sementara Ajay Krishna, dia nggak perlu bingung. Dia langsung menembak kepala orang tersebut. Berdasarkan bukti sepatunya yang kena lumpur dan bajunya yang kena cat biru. Karena Ajay sempat melihat pergerakan pelaku itu menginjak lumpur dan menyentuh tembok bercat biru. Nah, suatu waktu temannya memanggil mengatakan kalau Ajay Krishna dapat telepon dari ibunya. Tiba-tiba wajahnya Ajay berubah dan langsung bilang, mungkin Ajay yang lain. Ajay Krishna sebenarnya tim piatu. Dan ini pas sesama Ajay lagi berdiri bersebelahan. Yang satu Ajay Krishna, yang satunya lagi Ajay yang sedang menerima telepon dari ibunya yang mengabari tentang pernikahan adiknya. Jadi ibu dari Ajay yang satu ini adalah Profesor Bharati. Nah, mereka ini semuanya berada di perbatasan Kashmir yang mana harus melindungi negaranya. Nah, adegan ini para tentara diutus untuk menyelamatkan tawanan di markas musuh. Dipimpin oleh Ajay Krishna, mereka langsung pergi ke markas musuh. Baku tembak dimulai. Ajay ternyata ikut di timnya Ajay Krishna. Pihak musuh mencoba memancing emosi para tentara ini. Ajay Krishna sudah tahu kalau ada jebakan. Tapi Ajay yang satu ini karena emosinya terpancing, dia lari masuk ke dalam. Dan sang mayor Ajay Krishna sudah teriak mengingatkan bahwa di situ ada sebuah jebakan. Tapi terlambat. Ajay terkena jebakan dan terluka parah. Chances are very less. Already a kutumba నుంచి ఇప్పుడు తమ్ముడు చావు బతుకుల్లో. So Ajay, you got to go tomorrow. Remember to keep me posted. Akhirnya sang pemimpin mengirim Ajay Krishna dan juga Siva Prasad untuk menyampaikan kabar tersebut ke keluarga Ajay dan juga membantu pernikahan saudara perempuan Ajay. Dalam perjalanan menuju tujuan, mereka bertemu dengan Samskruti yang akan menikahi cowok yang gak banget menurut dia. Karena memang dia dijodohin oleh ayahnya yang galak. Bahkan ibu dan saudara-saudara perempuannya pun mendukung supaya Samskruti tidak menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Samskruti disuruh kabur oleh keluarganya. Nah, pas mau kabur, dia malah papasan dengan Ajay Krishna. Melayanglah dia melihat ketampanan Ajay Krishna.
Samskruti malah balik dan minta ke ibunya untuk bisa menikah dengan Ajay Krishna. Satu keluarga ini pun terpesona dengannya. Ada aja cara mereka untuk bisa mendapatkan perhatian dari Ajay Krishna. Mereka minta pertolongan Ajay untuk bisa merayu ayah Samskruti membatalkan pernikahannya. Ada lagi satu caranya untuk bisa membuat drama. Ini pas drama belum dimulai ya, dia malah nggak kuat lihat Ajay tidur. Sementara Pak Prasad saking gemesnya dia sempet nyundul kepala Samskruti. Ini apa sih? Oke, jadi mereka nyeting pura-puranya Samskruti ini dilecehkan oleh Ajay. Harapannya supaya ayahnya marah dan mau nggak mau menikahkan mereka. Ajay pastinya tahu ini semua cuma cerita ala-ala yang dibuat oleh keluarga ini. Pas tahu kalau Pak Prasad ikut terlibat, Ajay lalu mengungkit kebaikan-kebaikannya untuk menyelamatkan Pak Prasad di masa-masa terdahulu. Karena merasa terpojok, akhirnya Pak Prasad ngaku kalau memang semua ini cuma settingan demi membantu Samskruti tidak menikah dengan pria pilihan ayahnya. Ada lagi adegan pas perampok masuk ke kereta api dan berusaha merampok semua orang. Sampailah para perampok ini di keluarga Samskruti. Para perampok malah iba ngelihat cewek-cewek ini dirantai oleh ayahnya. Cewek-cewek sekeluarga ini malah curhat ke pimpinan perampok dan minta tolong mereka untuk memaksa Ajay Krishna bisa menikah dengan Samskruti. Mbak ini masih kuat ya untuk mengejar Ajay. Si perampok lalu mengancam Ajay. Dia belum tahu gimana Ajay. Bahkan anehnya, para perampok ini tiba-tiba kompak dengan keluarga Samskruti. Mereka sama-sama menyebutkan jargon ayam jantan berkotek ke ayam betina. Dia akan menikahi pria tampan. Ini apa ya guys? Baiklah, sang perampok nih ya bikin ancaman. Kereta akan memasuki 5 terowongan. Di setiap terowongan dia akan melakukan sesuatu yang membuat Ajay menyerah dan menikahi Samskruti. Pada kenyataannya, jelas kebalikannya dong. Di setiap terowongan, justru para perampok inilah yang tak berdaya karena Ajay. Dua sahabat ini akhirnya sampai. Mereka langsung mencari ibu Ajay. Ternyata mereka mendapat kabar bahwa ibunya Ajay dan keluarga mereka hidup dalam pelarian karena dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Pak Menteri dan antek-anteknya. Adegan langsung memperlihatkan pas ibu profesor dan anak-anaknya bersembunyi di sebuah gedung. Satu kelompok bersenjata mencarinya. Seperti biasa, adegan begini biasanya awalnya nggak ketahuan. Terus tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang bersembunyi membuat suara, lalu diserang. Untungnya masih tetap nggak ketahuan karena ibu profesor mengalihkannya dengan seekor burung. Jadi mereka mengira suara tadi karena seekor burung. Sang pemimpin preman itu menghadap menteri untuk memberi kabar kalau dia belum menemukan ibu profesor. Nah, bapak menteri ini ngasih semangat dengan menunjukkan video Aluri Sitara Maraju yang tidak pernah kenal takut. Intinya, dia nggak boleh pulang kalau belum menangkap Profesor Bharati. Jadi Pak Menteri ini mengejar ibu profesor karena dia pernah membuat pengaduan ke polisi tentang dia yang membunuh putra seorang temannya ibu profesor. Nah, ini saat ibu profesor dan anak-anaknya berlarian karena dikejar oleh preman-premannya Pak Menteri. Beruntung di sekitar situ ada Ajay Krishna dan Prasad. Dengan sigap dia menangkap senjata yang dilemparkan ke arah ibu profesor. Ajay bahkan sempat menenangkan ibu Bharati ini. Menurut saya adegan di sini nih keren banget nih guys. Pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba dipotong oleh para preman. Ajay marah besar dan bertarung dengan orang-orang tersebut. Dia marah karena diganggu sedang bicara. Ajay bahkan sempat bilang kalau urusan pernikahan akan dibantu untuk ngurusin dekor dan lain-lain, sambil melawan preman-preman yang menyerangnya. Si pemimpin preman ini kelihatan mulai nggak bisa napas, kayak udah takut. Ajay ngomong ke dia kalau mereka itu sibuk mengamankan perbatasan, tapi di sini yang lain malah berani-beraninya menyerang wanita. Sang preman sampai nggak bisa berkata, mendengarkan omongan Ajay yang suaranya sampai mengeluarkan efek eko. Si preman ini datang lagi ke Pak Menteri sambil menggigil. Dia bilang dia ketemu langsung dengan Aluri Sitara Maraju versi sekarang. 40 orang lebih dilawan sendirian tanpa takut. Lalu si preman memilih jongkok di pojokan rumah daripada harus menghadapi Ajay Krishna. Akhirnya Profesor Bharati bercerita dari awal mulanya dia dikejar-kejar. Anak temannya yang kidal tewas karena bunuh diri. Dan dia menemukan keganjalan semacam gak mungkin bunuh diri.
Akhirnya, laporlah Profesor Barati ini ke polisi. Laporannya sampai ke telinga menteri sebagai dalangnya. Profesor Barati diancam oleh Pak Menteri. Tanpa takut, profesor ini masih melawan. Lalu dia malah difitnah melakukan bocoran soal ujian. Dengan mudah, dia merusak reputasi Profesor Barati. Akhirnya dia dikeluarkan. Belum lagi tentang calon pengantin pria dari anak profesor yang diancam untuk membatalkan pernikahan. Jadi, karena anak profesor memintanya untuk mengalah, karena kehidupan mereka memang sudah benar-benar hancur. Akhirnya, Profesor Barati mencabut laporannya ke polisi. Dan dia mendatangi menteri untuk minta maaf. Tapi karena Pak Menteri merasa ini sudah telat, permintaan maafnya ditolak. Dan menteri memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Beruntung profesor masih bisa menyelamatkan diri. Ajay Krishna dan juga Prasad membantu menyiapkan pernikahan. Dia juga mendatangi polisi untuk membuat polisi tersebut mengaktifkan kembali kasus pengaduan Profesor Barati. Pak polisi ini awalnya ngejek, tapi lihat sendiri kan, Ajay nggak banyak ngomong, polisi langsung babak belur. Dan akhirnya konferensi pers. Kasus aktif kembali untuk pelaporan menteri lagi. Bahkan Ajay juga mendatangi kampus dan meminta profesor bisa mengajar lagi. Pak Rektor lalu memanggil Profesor Barati lagi. Sepertinya Ajay Krishna dan juga Prasad pelan-pelan membantu menyelesaikan semua masalah profesor satu persatu. Ajay Krishna, Prasad dan juga profesor mendatangi rumah Pak Menteri. Di sini ada satu percakapan yang keren banget menurut saya. Ini pas Pak Menteri marah ke profesor dan dia teriak kalau dia itu bukan mahasiswanya dan gak boleh sembarangan ngomong ke dia sebagai menteri. Nah, Ajay dengan teriakan yang sama juga, dia menjawab, ini nih, lihat. Intinya Pak Menteri yang berpendidikan bagus juga malah ngomongnya gitu amat sama cewek, ya kan? Pak Menteri agak kaget dengan Ajay. Karena jengkel dan merasa berkuasa, Pak Menteri meyakini kalau Ajay dan yang lainnya nggak akan selamat kalau keluar dari rumah itu. Ajay pun membuktikan, dia melawan puluhan orang yang menyerangnya. Pak Menteri cuma bisa melongo. Ajay kemudian ngasih waktu 48 jam untuk Menteri minta maaf. Kalau enggak, dia akan melakukan sesuatu, pastinya. Lalu Profesor, Ajay dan Prasad pergi meninggalkan Menteri. Ini pas Pak Menteri semacam udah mulai di atas angin lagi, karena waktu 48 jam yang diberi Ajay Krishna habis. Pak Menteri mencari tahu Ajay ada di mana. Dia lalu mendatangi Ajay dan mengejeknya, karena dia merasa bahwa kekuatannya adalah penduduk yang ada di sana yang akan selalu membelanya. Ajay dan Prasad dengan usil malah ngerjain Pak Menteri. Tiba-tiba Ajay bilang kalau ada salah satu artis favorit yang mengunjungi sebuah toko di sekitar situ. Spontan, para penduduk kabur mencari selebriti tersebut. Katanya penduduk dan rakyat akan ada terus membela. Ajay Krishna tertantang untuk menyelidiki kasus Pak Menteri. Prasad bahkan mengundang Koti dan dia adalah salah satu teman Prasad sebagai penyidik kriminal terbaik. Berharap bisa banyak membantu semua penyelidikan satu persatu. Oh iya, penyidik ini ternyata kenal dengan keluarga Samskruti. Ibu dan saudara-saudara Samskruti sempat tertarik dengan Koti. Karena Koti kayak jantan gitu loh pas bilang gak akan ganggu Sams kalau ternyata Samskruti ini udah punya orang yang disukai pas ketemu di kereta api. Nah mereka semua malah suka sama Koti. Singkat cerita, Sams ikutan Koti ke kota untuk melihat kinerja Koti menyelidiki kasus. Ajay, Prasad, dan Samskruti terkejut karena mereka harus bertemu di penyelidikan kasus ini. Koti pun ikutan terkejut karena mereka ternyata saling kenal. Kalimat pertama Samskruti ke Ajay Krishna adalah, I'm impressed. Belum waktunya impress loh padahal. Penyelidikan dimulai saat mereka harus meretas iPhone. Security-nya kan nggak bisa diutak-atik ya. Koti merasa ini sangat sulit. Namun Ajay, dia tinggal melepas screen guard-nya dan melihat bekas sidik jari di screen guard itu. The phone is open. Lanjut ke korban Pak Menteri selanjutnya, seorang perempuan yang sudah meninggal dunia. Mereka mendatangi rumahnya dan sedikit interview ke orang tua anak perempuan tersebut. Sambil Ajay keliling memperhatikan dan menyelidiki. Analisa Koti malah kasus bunuh diri karena cinta segitiga. Sementara Ajay, dia kesel banget sama Koti. Ajay menemukan data bahwa anak perempuan itu sebenarnya anak yatim piatu. Orang tua yang mereka wawancara sebenarnya pura-pura. Ajay bahkan melihat beberapa foto dan data lain yang menunjukkan mereka semua itu dibayar dan diminta Pak Menteri berbohong, memberi kesaksian palsu. Kemudian Ajay menemukan foto yang membuktikan ada satu saksi yang tidak dibunuh oleh Pak Menteri. Artinya dia adalah saksi istimewa yang tahu segalanya.
Dan Pak Menteri malah memberitahu lokasinya. Ada di hutan Nalamala. Pak Menteri ini yakin Ajay bisa masuk ke hutan itu, tapi nggak bisa keluar. Karena begitulah yang terjadi pada orang-orang biasanya. Pas Ajay dan Prasad masuk ke hutan tersebut, mereka ngerasa pede. Karena yang dilihat adalah orang tua dan anak-anak. Pas Ajay berusaha mendekati saksi yang diikat, tiba-tiba banyak jebakan yang mengenai Ajay. Dia coba lagi. Ternyata orang tua dan anak-anak yang dianggap remeh itu menyerang Ajay satu persatu dengan lihai. Di tempat yang berbeda, sang menteri dan Bu Profesor lagi berdua karena menunggu kabar dari Ajay. Telepon Pak Menteri berbunyi. Telepon dari Pak Tua di hutan yang bilang kalau Ajay sang tentara terlihat kewalahan. Menteri udah lega dan senyum-senyum, tapi Profesor yakin beberapa menit lagi dia akan terima telepon dari Ajay. Kembali ke hutan, Ajay sudah belajar dari keadaan sebelumnya. Dia mampu dong menghadapi mereka satu persatu. Jebakan-jebakan dilewati. Anak-anak itu bahkan dia tampar. Dan Ajay juga mengejek Pak Tua yang sudah terkapar. Salah satu lawan Ajay melempar kayu, Ajay berhasil menghindar, tapi tidak dengan Pak Tua ini. Justru dia yang tertusuk kayu tersebut dan tewas. Dan bener dong, sang profesor langsung mendapat telepon dari Ajay dan ngasih kabar kalau saksi yang tahu segalanya itu sudah bersama Ajay dan Prasad. Pak Menteri mulai kelihatan pucat. Di sini akhirnya saksi tersebut menceritakan semua penemuannya tentang kejahatan menteri. Jadi intinya Pak Menteri ini banyak banget membuat akun palsu dan data palsu tentang penerimaan uang kesejahteraan, tentang segala cara yang dia lakukan untuk korupsi. Singkat cerita, Pak Menteri masih belum kehilangan ide. Dia mengumpulkan teman-teman politiknya untuk mengancam Ajay. Mereka menyerang Ajay yang intinya mereka mampu melibas Ajay dengan kekuasaan mereka. Ajay yang awalnya kelihatan nurut, tapi ternyata dia malah mengunci gedung itu dan menceramahi para politikus ini. Bahkan mengancam. Ajay membuat rakitan bom. Kita langsung beralih ke pernikahan anak Profesor Bharati yuk. Semua berjalan dengan baik. Kabar sedih datang. Sang komandan menelpon Ajay Krishna bahwa Ajay, anak sang profesor, meninggal dunia. Di tengah-tengah kondisi sedang berbahagia seperti ini, mereka bingung dong harus gimana ngasih kabar ke sang profesor. Tapi nyatanya, setelah acara selesai, ternyata profesor udah feeling. Dia udah tahu kalau anaknya telah tiada. Ajay Krishna dan Prasad bener-bener gak bisa ngomong apa-apa dan kagum dengan ibu satu ini. Profesor bilang dia gak mau merendahkan pengorbanan anaknya dengan air matanya. Sampai akhirnya Ajay Krishna dan Prasad hormat dengan ibu profesor. Setelah selesai membuat para politikus kebingungan, Ajay dan Prasad malah kembali ke perbatasan. Dan ini malah membuat sang menteri bingung. Dia takut akan ada rencana lain apa lagi nih dari Ajay Krishna. Sang menteri sampai rela mengejar Ajay ke stasiun kereta api. Sampai di sana, Ajay malah sibuk dilamar oleh keluarga Samskruti. Di sini Samskruti udah gemes banget. Dia ngerasa Ajay sombong. Dengan komentar-komentar Samskruti, Ajay malah luluh dan menerima lamaran tersebut. Kita kembali ke nasibnya Pak Menteri nih. Ternyata Ajay membelikan dia tiket untuk ikut ke Kashmir. Menurut Ajay percuma Pak Menteri ini di penjara. Dia malah akan mendapatkan fasilitas yang bagus dan lengkap. Justru nggak mendapat pelajaran apapun. Ajay mengajaknya ke Kashmir dan dilatih selama 3 bulan. Supaya Menteri bisa merasakan gimana menjaga negaranya dan tahu gimana pengorbanan para tentara. Yang akhirnya bisa membuat sang Menteri kapok dan malah pengen berbuat baik untuk warganya. Hukumannya oke juga ya guys. Dan ternyata cara Ajay berhasil. 3 bulan kemudian Menteri benar-benar berubah. Adegan terakhir film ini, Ajay dan Samskruti menikah. Film India yang satu ini recommended banget buat kalian yang pengen nonton film action, terus ada adegan memecahkan sebuah kasus, tapi pembawaan filmnya santai juga lucu. Well, terima kasih banget ya udah stay terus di channel ini. Next, kita masih punya bocoran film yang lainnya. Sampai ketemu, sehat selalu, dah.